Sebenarnya emang itu dari awal dari hobi atau emang sebelumnya suka bikin video itu? Ya sebenarnya kurang lebih emang sama ya, itu hobi sama suka itu. Tapi ya aku dulu sukanya emang hobi. Aku hobi bikin kayak gitu, tapi kayak awam banget gitu. Cuman bikin-bikin aja dan nggak tahu apa itu bener apa enggak. Ya buat asik-asik aja. Halo pemirsa setia YouTube channel KFIS Mansaku. Video ini adalah tayangan perdana dari salah satu program kami, yaitu podcast komunitas film Mansaku. Nah, kita sudah bersama para pengurus komunitas film Mansaku. Aku sendiri Laila Nurfadilah, dan kalian semua bisa panggil aku Laila. Dan di sebelah kanan aku udah ada Bram Tio Wisnu Aji, kalian bisa panggil dia Bram. Hai. Di sebelah kiri aku udah ada Dinda Amalia, kalian bisa panggil dia Dinda. Hai. Nah, kita mau ngapain sih di sini? Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya kan? Mulai dari mana nih anaknya? Gimana kalau mulai dari awal-awal kita? Oh iya betul. Kita cerita tentang awalnya gitu ya. Kita bisa gabung ke KFIS. Kalau dari Dinda nih, awalnya gimana bisa tertarik sama KFIS gitu? Dulu itu waktu di SMP kan kayak belum ada tuh yang namanya ekstra film gitu kan ya. Tapi kalau semisal naik SMA itu waktu aku masuk ke SMA gitu, ini film komunitas film Semansaku ini lagi rame-ramenya, lagi bener-bener yang prestasi-prestasi itu. Jadi wow, kok bisa berprestasi, apa ya? Jadi kamu kepo gitu. Penasaran gitu. Jadi pengen terus. Nah, di satu sisi juga yang namanya suka nonton film lah, penasaran gimana sih di belakang prosesnya, gimana kok bisa jadi film kayak gini bagus gitu. Jadi Dinda itu berawal dari kepo dari film itu. Wah, gimana sih proses pembuatan film itu, kayaknya rumit atau gimana gitu, kok bisa jadi film sebagus itu ya kan. Dinda kepo. Kalau dari Bram sendiri tuh awalnya gimana bisa tertarik sama KFIS? Kalau aku sendiri sih mulai dari awalnya itu dari suka fotografi. Dari SMP kelas 8 kalau nggak salah, itu dari kelas 8 mulai suka fotografi. Pertama suka foto itu moto-moto bis di pinggir jalan itu. Oh iya. Nah, iya. Itu pasti anak-anak dulu juga suka foto-foto kayak gitu ya kan. Iya. Mungkin zaman sekarang juga masih banyak yang kayak gitu. Nah, kalau pas lagi udah masuk SMA itu sama sekali belum tahu KFIS. Nah, aku tahu KFIS itu dari kakak kelas ngasih tahu gimana kalau aku disuruh ikut KFIS aja. Karena kakak kelasnya udah kenal sama kamu pasti. Iya, satu SMP dia. Kalau dari aku sendiri aku dulu tuh suka video-video gak jelas gitu lah. Bikin video-video pendek sama adik-adik, sama sepupu-sepupu. Bikin video acak-adul ya kan, bisa disebut seperti itu. Karena waktu itu benar-benar belum tahu teknik-tekniknya, cara pengambilan gambar yang benar itu belum tahu. Jadi aku apa sih Kak, biasanya itu gimana? Video apa gitu? Oh, kalau aku sih bikin video kayak parodi-parodi gitu sih ya. Terus masuk SMA, kebetulan banget ada ekstra kayak gitu, jadi aku tertarik dong. Jadi aku langsung gabung aja ke situ. Sebagai wadah hobi, terus kepingin terus Iya. mempelajari yang benar gimana, itu berarti Betul. Dan aku menemukan itu di KFIS. Sebenarnya emang itu dari awal dari hobi atau emang sebelumnya suka bikin video itu? Ya sebenarnya kurang lebih emang sama ya, itu hobi sama suka itu. Tapi ya aku dulu sukanya emang hobi. Aku hobi bikin kayak gitu, tapi kayak awam banget gitu. Cuman bikin-bikin aja dan nggak tahu apa itu bener apa enggak. Ya buat asik-asik aja. Ya berarti sama aja, kita mulai dari awal. Iya. Nggak tahu apa-apa dan kita masuk ke KFIS, kita diajari teknik-tekniknya, ya kita jadi tahu. Tapi kalau kalian kan hobi gitu ya, kalau aku bener-bener nggak tahu, bener-bener kayak apa sih KFIS gitu. Terus tapi ya cuman kalau aku tuh suka nonton film, jadi Dia berawal dari film. suka nonton film. Terus ya itu yang tadi katanya KFIS banyak prestasi, kepo di situ sebenarnya. Jadi ya kepo. Penasaran ya kan. Dan ada pertanyaan juga nih, apa sih KFIS itu cuman buat anak-anak yang berbakat aja? Betul nggak kayak gitu? Enggak sih, sebenarnya buat kalian yang pengen tahu tentang film, gabung aja ke KFIS, nggak apa-apa. Sekalian nambah-nambah ilmu daripada kalian nggak ada kerjaan, cuma berangkat sekolah, terus pulang, dapat pelajaran, terus pulang lagi. Mending ikut KFIS,
biar tambah ilmu ya dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting ada pengalaman. Biar nggak bosan aja gitu jalan hidupnya cuma berangkat sekolah pulang. Ya barusan aku ngomong kayak semisal aku tuh nggak ngerti sama sekali, tapi bahasa masuk ya ternyata oh gini, sambil belajar pengalaman gitu. Ya benar sih, daripada kita berangkat sekolah terus pulang nggak dapat apa-apa. Juga kita kan ya masa mau belajar buku terus, itu kan kita juga Sepaneng kayak gitu. kita juga butuh Butuh refreshing. Yang intinya itu asik di KVS, nggak bikin gabut ya. Jadi kesimpulannya ini KFVS bukan buat anak yang berbakat, tapi dia siapa yang mau belajar, ya kan? Bener banget. Bener banget. Nah, kegiatan di KFVS tuh ngapain aja sih? Kalau kegiatan sendiri sih kita ada rutinan ekstra ya. pasti. Terutama itu rutinan ekstrakurikuler ada di SMA. Terus selain kalau di ekstra tuh ngapain aja sih biasanya? Ya, belajar dong pastinya. Sama-sama belajar tapi kita nggak bikin sepaneng. Kita yang penting kita Di bawah asik aja. iya, gitu, ya kan? di bawah asik. Apa KFVS itu bosenin gak sih kalau di kelas itu ruangan cuma ngobrol atau ada prakteknya gimana gitu? Kalau di kelas sih ada prakteknya, tapi lebih asik di lapangan langsung. Kita praktek di lapangan sambil produksi. Itu lebih asik. Berarti kegiatannya itu cuma di dalam ruangan, terus bisa keluar juga. Kalau bikin film juga pastinya di luar ya kan? Iya. Tapi kalau belajar kamera itu kita waktu dulu kita belajar kamera juga masih di dalam ruangan. Kalau itu masih nyeting kamera Itu bisa. masih pengenalan ini apa, ini bagian ini apa kayak gitu. Tapi kalau sebenarnya kayak gini ya terjun langsung kita bisa itu ya karena terbiasa, harusnya terbiasa terjun ke lapangan gitu kan ya. Nah, kalau KFS ini kebanyakan teori apa praktek sih? Pada kepo tuh. Gimana sih ya? Kalau dari teori sendiri juga ya Pasti nggak tahu ada gue. teori. Ada. Harus. Justru malah teori Kalau itu misal- penting ya kan? Kalau misal teori nggak menguasai, prakteknya Mau itu praktek nggak- itu gimana gitu. Sedangkan kita nggak tahu teorinya. Kita mau berpegangan sama apa ya nggak sih? Iya. Tapi prakteknya juga nggak kalah penting. Orang namanya film pasti kan ada proses pembuatan dan prakteknya itu. Jadi emang sama-sama penting, teorinya kita pelajari dulu, kemudian baru prakteknya, pembuatannya, kebiasaan-kebiasaan itu yang nanti bisa membuat kita semakin pengalaman pastinya. Nah, iya basic-basicnya kita harus tahu dulu. Nah, baru kita bisa praktek. Nah, kita beranjak ke topik selanjutnya tentang tantangan-tantangan dalam produksi. Asik nih kayaknya. Sejauh ini udah berapa kali produksi? Kalau dari angkatan kita sendiri ada 5 lebih lah ya. Iya, 5 ada. Oh iya, by the way kita udah ada 4 angkatan dan kita angkatan keempat ya. KFS ini udah berdiri sejak tahun 2016 dan kita angkatan keempat. Kalau produksi udah berapa kali sih? 5 lebih kayaknya. Bentar. 5 lebih. Belum yang kehitung yang gagal. Dan yang gagal gak cuman, ya gak sedikit lah ya yang gagal pastinya. Seneng gak sih ikut produksi ini? Kalau bikin film itu seneng gak sih ikut produksi? Seneng banget, banyak banget pengalamannya. Pokoknya dari sebelum produksinya kan pasti kita mikirin konsep-konsepnya dulu lah. Di situ ya pasti nggak semudah itulah ya. Terus nanti baru terjun ke lapangannya, dan terjun ke lapangannya ya pasti banyak tantangan. Tapi pokoknya seneng bareng-bareng, kumpul kesana kesini. Jadi asiknya di situ ya, Iya. suka kumpul kesana kesini. Tapi ilmunya kan. Iya, pasti dapat ilmu. Kalau kalian tanya ilmu di KFS, jangan tanya yang lagi. Itu pasti kalian udah dapet deh kalau kalian gabung sama KFS ya. Seneng nggak ikut KFS kalau kamu? Senang aja sih. Udah seneng aja. Iya, udah. Nah, tantangan-tantangan di setiap jenis film itu apa aja? Coba ceritain dong. Banyak ya, dari segi kalau semisal genre fiksi, kita bikin konsepnya, idenya itu loh benar-benar gimana Harus sih mateng ini? ya. Tuh. Terus dokumenter, gimana dokumenter? Kalau dokumenter sendiri kita dari pengalaman aja ini ya, dari pengalaman. Iya. Kalau dari pengalaman itu pas lagi bikin film dokumenter tentang Genteng Soka, ingat kan? Iya. Nah, iya. Nah itu kita kekurangan narasumber. Di situ Iya. kita kekurangan narasumber.
dan cuaca juga sih, pas lagi itu Cuaca cuacanya menentukan ya. iya cuacanya Jalan menentukan. atau tidaknya produksi itu juga tergantung cuaca. Kalau Ah. hujan juga kita harus bisa ngatur waktu sama narasumber, harus bisa batalin, mungkin kita ganti jadwal. ganti jadwal harus, dan manajemen waktu itu paling pentingnya nggak? Iya. Selanjutnya, kalian sendiri suka film yang menantang nggak sih? Apa cuma yang standar-standar aja gitu? Ya, pastinya menantang ya. Barusan yang Genteng Soka itu bener-bener kayak Iya. menantang loh, banyak banget rintangan-rintangan itu loh, kayak waktunya, terus narasumbernya itu nggak segampang itu, riset dulu. Nah iya, riset udah kebentuk semua, naskah udah jadi, kita tinggal eksekusi, tapi di situ kita kekurangan narasumber. Dan kalau sebelum terjadinya produksi itu kan biasanya kita cari rumahnya narasumber gitu ya kan. Nah itu kita rumahnya itu kita benar-benar nggak tahu di mana rumahnya itu, dan kita cuma ngandelin internet. Bener-bener kayak hal baru yang selama ini, wow, kita bener-bener nyari yang tadi nggak tahu apa-apa, siapa sih ini, dan kita nyari orang rumahnya dari internet ya kan. Iya, dan orang itu juga nggak kita kenal kan, kita nggak punya kontaknya, kita cuma tanya-tanya sama orang, nyasar juga pernah ya kan, kita sampai kuburan waktu itu. balik. Gak pernah ngerasain, diem lah aku. Kalau dari segi pengalaman banyak gak kalau ikut KFS? Aku rasa kalau pengalaman gak perlu ditanya, pasti di setiap kegiatan pasti ada pengalamannya sendiri. Bener banget. Dan kalau di KFS tuh pengalaman paling berkesan buat kamu apa? Paling berkesan yaitu awal aku bikin video ya, awal aku bikin video nggak tahu apa-apa, dan ternyata yang aku bikin itu kurang bener. Ya ternyata sebelum dia masuk, maksudnya tuh sebelum dia masuk dia bikin film, dan setelah dia masuk KFS, oh ternyata film yang waktu itu aku bikin kurang tepat Nah, ya, iya kurang bener bagus. banget. Kalau dari kamu sendiri, Kalau dari aku itu waktu memproduksi film yang dokumenter itu kan, yang riset-riset gitu, Iya. terus cari narasumber lah, itu disitulah yang benar-benar dulu aku tuh pemalu. Terus kan kalau misal kayak gini ke lapangan harus yang namanya tanya orang, terus interaksi, wawancara, ini benar-benar hal yang baru dan buat aku gitu loh. nggak boleh malu-malu kucing ya, kayak gitu nggak jalan nanti produksinya. Nggak Betul. jalan, Kita terus nggak kita nemu, berani nanya. kita nggak bakal nemu narasumbernya kalau kita tanya aja nggak berani gitu loh. Kalau buat aku sendiri, pengalaman paling berkesan itu asiknya tuh kalau produksi kita tuh explore ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah kita datengin. Bener banget. Ya kan? Misalnya ke rumah orang yang orang itu penting, dan suatu kehormatan banget kita bisa wawancara sama orang itu sih. Udah kemana aja nih sejauh ini? Apa aja, di mana aja gitu loh produksinya? Di sekitar Kebumen aja sih kalau selama ini. Ya, karena kita lebih ngutamain explore di Kebumen ini sendiri ya, Daerah menggali kita potensi sendiri ya. di daerah kita sendiri untuk memajukan kota kita, ya nggak? Bener. Ngasih tahu ke publik apa aja sih yang ada di Kebumen ini. Pengelatih yang kemarin-kemarin kan kalau misal kurang, pokoknya pengen bener-bener dilatih lagi kan. Nah. Kalau misal udah terbiasa lama-lama Ya. nggak boleh cepet puas gitu. Ya, kita kan Masih- dari bentar aku dulu. Awal kita kan masih baru tahu basic-basicnya aja nih kan. Ya. Nah, kita harus nambah pengalaman lagi, ilmu lagi. Terutama ya kita nggak harus belajar dari ekstrakurikuler aja Iya. ya. Kita harus otodidak juga dari Iya, internet. benar, Kita iya. cari-cari pengalaman juga, nonton YouTube kan ada tuh tutorial yang lain ada. Dan kita juga tentunya pengen ngangkat Kebumen ya, dan kita kebanyakan film dokumenter yang udah kita buat itu pasti tentang Kebumen, rata-rata pasti tentang Kebumen. Pasti Ya, ada di bener. daerah sini kan ya, daerah Ya. Kebumen. Karena kita ingin menggali potensi apapun itu yang ada di Kebumen, tapi ya setahap demi setahap ya kan, nggak mungkin semua dalam satu kali produksi, kayaknya nggak mungkin deh. Ya. Nah, terus kalian pasti bangga ya ngenalin itu ke orang-orang luar. Oh, Kamu bangga pasti banget. yang nonton film gak cuma orang Kebumen doang dong. Iya, bangga Pasti banget. dong, bangga banget. Pasti. Dengan alat seadanya nih, kita memaksimalkan produksi, dan apa bisa sih dengan alat yang seadanya gitu kita bisa produksi filmnya gitu? Bisa sih. Yang penting kita yakin.
dengan alat seadanya itu kita bisa menghasilkan karya yang bagus dan berkualitas, nggak asal-asalan dan tekniknya itu bener. Teknik ya bener, teknik tuh. Kalau misal sebagus apapun tapi nggak ngerti tekniknya, Betul. nggak menguasai dan tadi teorinya, tekniknya Iya. ya Makanya sama teori itu aja penting gitu. ya kan. Yang penting kita tahu basic-basicnya dulu. Dan film yang udah kita produksi pasti kebanyakan kita ikut lombakan. Ya. Dan insya Allah dan semoga kalau menang, uang itu akan kita gunakan buat beli alat-alat baru ya. Ya. Jadi biar mendukung produksi kita juga. Hmm. Selama pandemi nih, gimana nih cara ngatur waktunya gitu biar pandemi gini kan pasti sekolah tutup dan ekstra pasti nggak ada dong. Gimana gitu cara? Susah cara banget tuh ngaturnya? ngaturnya tuh. Tapi Terutama pas lagi sekolah online itu tuh, kan banyak tugas-tugas numpuk. Hmm. Rasain nggak sih? Iya, Tugas pasti. banyak banget. walaupun kita semisal dari hari apa sampai hari apa, terus hari Sabtu sama Minggu bisa, tapi kan tugas yang lain, terus kita juga ada ini dan ini bener-bener kita harus pintar-pintar bagi waktu gitu loh. Ya. Iya. Oh ya kak, dulu kan kalau semisal ekstrakurikuler itu kan berjalan, kalau semisal offline gitu kan ya. Iya. Nah kalau online gini, bedanya dari ekstra yang lain, ekstra ini bisa berjalan sendiri kak. Iya, Jadi betul sekali. Kayaknya di antara ekstra-ekstra yang lain, salah satunya ya, Iya, kita salah juga satu. salah satunya yang masih tetap berjalan sampai saat ini. Mungkin kita juga nggak cuman diam di ekstra itu doang. Kalau kita cuman diam di ekstra itu doang selama pandemi, kita juga dapat apa-apa sampai sekarang mungkin ya. Kita juga mencoba untuk bergabung sama komunitas-komunitas di luar sana yang juga suka sama film, ya Nah, nggak? tentunya di Kebumen. Iya, pastinya di daerah-daerah Kebumen. Ya. Kita beranjak ke selanjutnya tentang keluh kesah. Keluh kesah selama produksi, apa sih keluh kesah buat kalian sendiri tuh? tadi Yang Kak, kalian alami? bagi waktu nih ya, kapan kita harus benar-benar, kita kan sebagai seorang pelajar juga, Iya. kapan kita harus bagi waktu buat ngerjain tugas kita, tugas sekolah, dan kapan kita harus belajar mau explore lagi. Pokoknya kayak pengalaman-pengalaman kan butuh banget itu, pengen banget pengalaman-pengalaman kayak gitu. Jadi ya bagi waktu sih kalau aku kak. Dan apalagi kita itu produksi itu nggak singkat waktunya guys, ya kan? Pasti memakan waktu yang banyak, gak cuma 1 minggu. Mungkin kalau 1 minggu full kita bisa jadi 1 kali produksi, mungkin film itu bisa jadi. Tapi dengan keadaan kita juga masih sekolah, berhubung kita masih sekolah, kita juga tahap produksi itu ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dan tahap praproduksi itu biasanya masih nulis-nulis naskah gitu ya kan. Menentukan konsep, Hmm. ide-idenya itu loh. Kalau itu bisa disambi gitu ya kan, sambil pelajaran. Kalau tahap produksi itu mungkin iya betul sih. Kita emang harus bagi waktu untuk cari waktu kapan sih produksinya itu biar bisa jalan dan nggak ada halangan. Kita juga kalau misalnya kita bikin film dokumenter, kapan sih waktu yang tepat biar kita juga bisa sama-sama enak gitu sama narasumbernya. Iya. Terutama kita ngilangin rasa malas tuh. Iya. Ngilangin rasa malas, gabut kan, lagi gabut, terus kadang juga jadi mager kan. Iya, Gabut betul. jadi mager, habis itu ya udah bingung, habis itu ngapain, tiduran. Jadi males dah itu. Dan kalian pernah ngerasa capek nggak sih kalau kegiatan-kegiatan kayak gini? Capek pasti dong. Pasti Tapi kak. kita kan juga senang, jadinya Iya. capeknya nggak kerasa. Kerja lapangan pasti capek kak, tapi ya kerja lapangan asiknya ya kita ngumpul gitu bareng, asik, capek-capek bareng, Ya, asik-asik bercanda. bareng. Iya. Kalau orang tua kalian tuh mendukung nggak kalian tuh masuk ke circle yang seperti ini gitu tentang film? Apa orang tua kalian mendukung gitu? Kalau orang tua saya sendiri itu tergantung saya, kalau misal kamu suka ya silahkan gitu. Jadi ya ini aku suka. Gak dihalang-halangin gitu ya kan? Pasti welcome aja, silahkan gitu. Kalau kamu? Awalnya sih dari bapak ya, dari bapak. Iya. Kurang setuju kalau aku masuk ke film. Tapi ya semenjak berjalannya waktu, bapak ya udah izinin aku buat ke film, belajar film. Ya sampai sekarang ini aku masih belajar film. Karena juga selain itu kita juga bisa dapat prestasi-prestasi dari film ini. Bener Jadi banget, iya. jadi bisa buat pertimbangan orang tua gitu lah ya. Dan apa yang menjadi alasan kalian biar bisa bertahan sampai saat ini gitu? Dengan jadwal
mungkin tugas yang padat kayak gitu, apa sih yang jadi motivasi kalian? Yang kalian pegang jadi kalian itu bisa bertahan sampai saat ini? Apa sih? Motivasi. Kayak nggak ada motivasi aku. Yakin aja aku sih. Yakin aja jalanin. Sambil berjalannya waktu, aku belajar ya udah aku yakin aja gitu. Karena keyakinan. Selanjutnya nih ya, ngomong-ngomong tentang prestasi, 4 tahun KFS berdiri pasti udah dapat banyak banget prestasi ya. Contohnya apa aja nih Kak? Banyak ya, ada kira-kira 11-an lebih, tapi kira-kira kita ambil contohnya aja ya. Contohnya apa nih? Ada nominasi 5 besar festival film dokumenter yaitu Budi Luhur. Ada nominasi 6 besar Affection 2019. Ada terbaik kedua Festival Film Budaya Nusantara 2019. Dan yang terakhir ada juara 1 Erlangga Short Video Competition. Nah, itu udah ada yang tingkat nasional juga ya Kak, provinsi dan kabupaten juga ada pastinya. Film yang menurut kalian paling bagus itu apa? Kalau aku sendiri itu yang film fiksi. Ya. Sutradaranya Mas Kevin itu. Iya, betul. Yang Rekognisi. Iya, itu menurut aku juga iya itu film fiksi terbaik yang pernah selama ini yang pernah kita buat ya. Iya. Kerasa banget. Pokoknya kalau dokumenter gimana? Kalau dokumenter Kopi Gemplong. Kopi Gemplong. semua yang mau aku jawab udah Jelas, dijawab semua jelas. sama Kak Udah Bram. jelas. Jadi Bangga gak sih kalian dapat penghargaan kayak gitu dari kakak kelas kalian? Pasti kan udah banyak banget nih, pasti bangga lah ya. Jelas bangga. Jelas Kenapa bangga banget. kalian? Iya, kenapa? karena semua yang kita kerahkan, perjuangan kita dan akhirnya juara itu ya pasti bangga. Rasanya seperti terbayar ya perjuangannya itu. Perjuangannya nggak sia-sia intinya. Nah, ngomong-ngomong tentang harapan kalian buat KFS kedepannya apa nih? Harapannya sih KVS makin maju, tambah dikenal publik, tambah plus, tambah baik lah pokoknya. Yang penting tambah maju. Terakhir nih, apa aja kira-kira harapan-harapan untuk KFS kedepannya? Harapan saya semoga komunitas film Semansaku ini semakin baik dan semakin maju. Dan semakin berprestasi, juga karya-karyanya menjadi bermanfaat. Oke, sampai di sini aja nih bincang-bincang kita kali ini dan semoga video kita kali ini dapat menginspirasi kalian untuk terus berkarya dan pantang menyerah. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you and goodbye.